Kalau ibu dandan mau dapat pahala tuh saat mau tidur. Tapi giliran mau tidur, ndak sikat gigi, daster 3 hari ndak dicuci, kelihatan bulu ketek, muka dikasih bedak kencur, dikasih bawang matanya, ngorok. Bagaimana suamimu ndak menderita? Wanita dirindukan surga. Ya, saya dikasih judul menjemput rezeki, tapi rasa-rasanya judul ini yang lebih tepat. Wanita dirindukan surga. Mau dirindukan surga, Ibu? Apalagi ibu-ibu ini yang depan saya yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mau? 4 aja syaratnya, Bu. 1, kata Nabi, aqimis shalah, dirikan sholat. Bingung saya, kenapa ini dikhususkan perempuan? Dirikan sholat. Kalau mau dirindukan surga. Oh, usut punya usut. Ternyata perempuan memang paling sering lalai dalam sholat. Kapan Ustadz? 1, selesai haid. Tuh kalau iman tidak baik bisa haidnya 4 hari, dia tambah bonus 2 hari. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pesta. Mukanya dia kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Beleng-beleng. Ini ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu. Mohon maaf ya, kalau marah-marah aja. Siapa suruh undang saya? Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru, palsu. Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Iya toh? Bu. Ada kenalan saya, orang kaya. Itu kalau dia tunjuk-tunjuk kapalnya, tanker, suaminya bilang, ini Ustaz. Ya, kalau bunyi ayam kukuruku, masuk uang saya 200 juta. Disewa tiap hari 200 juta. Kalau ini Ustaz, 75 juta 1 hari. Istrinya, Bu, tidak yakin orang dia istri orang kaya. Sederhana pakaiannya. Akhirnya apa? Semua orang kalau lewat, orang kagum. Tahu enggak? Orang kaya loh itu. Sederhana pakaiannya. Enggak glamor. Orang jadi teladan. Kenapa? Dia kaya tapi tidak macam-macam pakaiannya. Orang senang lihat. Ini sudah enggak kaya, enggak terkenal. Gede ganyanya. Kayak sudah tabrak tiang listrik. Apa ini dibodoh-bodohi sama make up? Bu, demi Allah, kami para suami tidak membutuhkan itu semua. Yang kami butuhkan kecantikan hati. Ini cantik-cantik, memang cantik, tapi bukan untuk nyenangin suami. Kalau ibu dandan mau dapat pahala, tuh saat mau tidur. Tapi giliran mau tidur, ndak sikat gigi, daster 3 hari ndak dicuci, kelihatan bulu ketek, muka dikasih bedak kencur, dikasih bawang matanya, ngorok. Bagaimana suamimu ndak menderita? Ngapain kita cantik-cantik, akhlak kita jelek? Daripada beli make up 700.000 per bulan. Ibu sudah 60 tahun. Yuk lebih baik beli lipstik palsu. Harga 10.000. 690.000. Nih bawa ke masjid. Itu tabungan akhiratmu. Jangan gara make up dan jilbab. Ibu tidak sholat padahal sudah 5 tahun majelis taklim. Auzubillah min zalik. Tidak ada gunanya itu. Maka tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Ibu akan dirindukan oleh surga. Saya sudah sholat Ustaz.
Kenapa hidup saya masih susah? Berarti sholatnya belum sempurna. Ada yang di sini sakit ibu, asam urat, gula, kecil buat Allah sembuhkan itu. Kecil. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit itu? Kecil. Cuma kadangkala ketika kita sakit kita lupa Allah. Kita lebih senang ke dokter. Emang dokter yang sembuhkan penyakit? Periksa sholatmu. Saya sholat Ustadz, kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas. Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat. Asar sholatnya dekat duhur. Duhur sholatnya dekat asar. Berarti ibu perhatikan dah. Coba. Sholat maghribnya itu juga wudhunya asar, itu juga maghrib, itu juga isya. Karena berdekatan. Itu tidak ikhlas. Sholat Ustadz, betul ibu sholat. Tapi pakaiannya itu juga dipakai masak. Itu juga dipakai bertetangga. Itu juga dipakai ke pasar. Itu juga dipakai tidur. Tidurnya ngiler lagi. Dipakai lagi sholat. Najis. Pantas 30 tahun sholat. Sholatnya tidak bisa memperbaiki hidupnya. Kenapa? Sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Saya sholat Ustadz. Betul ibu sholat. Tapi tidak semangat. Allah. Iya kena. Ada juga yang sholat seperti itu. Ada yang sholat gitu. Mau dirindukan surga, syarat pertama aqimis shalah. Dirikan sholat. Tidak cukup yang 5 waktu, tambah sunnah. Sunnah apa Ustadz? Yang sederhana. 1, sholat sunnah duha. Ibu-ibu, ada enggak di sini yang punya tanah 1 juta hektar? Anda usah 1 juta. 100 hektar ada di sini bu? Ada? Tidak ada. Tapi ibu mau enggak punya harta lebih dari 100 hektar? Lebih dari 1 provinsi. Mau? Itulah sholat sunat fajar. Ayo, 2 rakaat sebelum ibu sholat subuh. Itu nanti ketika ditimbang kata Nabi. Yang 2 rakaat ini lebih berat 2 rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh sholat duha, sholat fajar. 2 rakaat. 2 rakaat saja ibu. Mau minta rezeki ternyata doanya apa? Minta anak. Bingung kan malaikat. Jadi boleh bu, ya Allah, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Mudahkan suamiku memperoleh rezekinya ya Allah. Sudah itu SMS suami. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru aja aku doakan abangku selamat dalam mencari nafkah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang itu. Saya ibu, itu istri saya. Kalau dia SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku. Istriku ini SMS-nya. Coba SMS begitu suaminya bu. Jangan galau bang, jangan putus asa bang. Rezeki Allah yang tentukan. Selama abang berusaha, rezeki itu ada. Pun kalau terbatas, percayalah saya tetap setia mendampingimu. Pernah SMS begitu suaminya? Paling SMS-nya bang, jangan lupa singgah beli gas ya. Yuk, sholat duha. Saya banyak dosa Ustadz. Saya perempuan hijrah. Dulu banyak betul maksiat saya lakukan Ustadz. Masa muda saya suka gaul. Masa muda saya selalu ke tempat hiburan malam. Masa muda saya selalu maksiat. Allah jelaskan wala tai'asu mir rauhillah. Bu, jangan putus asa. Ibu jangan putus asa. Besar dosamu tapi ampunanku jauh lebih besar. Gimana caranya? Yuk sambut dengan salat sunnah taubat. Gimana salat sunnah taubat Ustaz? Sama salat tahajud, sama salat duha, cuma beda waktu, beda niat. Jadi ibu ndak ada kegiatan nih, sudah maghrib. Datang ke masjid, nunggu isya, ndak usah pulang. Nunggunya salat taubat 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6. Boleh 2? Boleh.
Salat taubatnya, niatnya, usalli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek, ruku, itidal, sujud, dan seterusnya. Kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Ibu taubat. Rabbana la tusi' qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, saya hilaf ya Allah. Ampuni saya. Jangan engkau palingkan hati hamba. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Allah ampuni. Yang penting tobatnya tobatan nasuha. Jangan tobat ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Melahirkan. Ingat waktu melahirkan? Tidak mau lagi saya Pak. Tobat. Hancur saya Pak. Tidak mau lagi saya. Terakhir ini saya hamil. Terakhir Pak. Tidak mau lagi saya hamil. Terakhir tidak mau lagi. 6 bulan kemudian. Hamil lagi. Ya. Nah. Banyak jenis-jenis sholat sunnah. Tapi lain waktu kita laksanakan. Lain waktu kita lanjut. Pertama, dirindukan surga. Dirikan sholat. Yang kedua. Kata Nabi. Wasyamu Ramadan. Berpuasalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tuntas puasa Ramadan. Tapi jangan puas sampai di situ, Bu. Maka kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Ya, puasa yang paling baik. Puasa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Puasa Senin Kamis. Bu-ibu nih yang agak lebih berat badannya. Bukan gemuk. Cuma perbandingannya kurus. Bukan. Orang bilang Ustadz kurus betul. Bukan kurus, kamu yang gendut. Yang lebih berat badannya. Yuk, terapi Senin Kamis. Senin Kamis. Ibu-ibu mau sehat, Senin Kamis. Bagaimana? Mulai Kamis ini, jangan pernah lagi lepas puasa. Bangun, makan sahur. Ternyata jam 9, lupa kalau puasa. Makan aja. Terbiasa kan setiap pagi kita sarapan. Nah Kamis ini kita mulai. Karena kebiasaan kita bertahun-tahun sarapan. Ya sarapan makan. Begitu lagi selesai. Wih. Kamis. Ternyata saya puasa. Lanjut. Boleh. Yang tadi 1 mangkuk. Rezeki. Ibu lupa. Ternyata siang makan lagi. Wih. Kamis. Puasa. Lanjut lagi Bu. Benar ibu lupa. Lanjut. Boleh. Ternyata asar. Ada lagi kasih es cendol. Saya puasa. Sudah rezeki ibu itu. Yang penting betul lupa. Saya sering begitu ibu. Lanjut. Karena saya lupa. Orang lupa tidak kena hukum. Tiba-tiba saya diajak makan coto. Ustaz coto. Namanya kita senang ditraktir. Begitu habis. Saya puasa rupanya. Tidak apa-apa. Lanjut. Boleh. Yang tidak boleh, ibu misalnya kan? Misal. Bismillahirrahmanirrahim. Misal sudah di dalam nih. Sudah ada di dalam, baru sadar. Saya puasa. Jangan bilang terlanjur. Batal. Batal itu. Maka kalau dia sudah di dalam mulut, langsung ingat saya puasa. Muntahkan. Cuci. Sah. Biar ibu 3 kali makan dalam sehari. Yang penting betul-betul lupa. Begitu kan. Ma makan puasa. Oh iya nak. Sah. Coba ibu besok. Mulai hari Kamis ini. Ternyata jam 10. Jam 11 lolos. Jam 12 masih bisa. Jam 1 tidak tahan. Datang tetangga bawa kue. Nyaman lagi. Sudahlah. Ya sudah buka. Dari jam subuh sampai jam 1 ibu sudah dapat pahala. Cuma sayang kalau sudah jam 2 rusak Bu, ibu betul-betul imannya lemah. Masa sudah setengah jalan masih mau buka. Tapi pun kalau buka karena sakit silahkan buka. Sudah dapat pahalanya itu. Coba mulai Kamis ini. Itulah yang disebut majelis taklim yang sukses. Ada perubahan tiap pekannya. Ada perbaikan tiap bulannya. Tahun lalu belum biasa Senin Kamis. Tahun ini terbiasa Senin Kamis. Majelis taklim yang manfaat. Ya, Senin Kamis. Yang ketiga,
Karena waktu yang sangat terbatas. Ini dirindukan oleh surga. Apa itu? Menaati perintah suami. Ini yang berat ini. Taat sama suami ini berat. Bu, berat. Bu, dengar ibu. Ada pada zaman Nabi. Bertetangga nih. Tiba-tiba ibu yang tetangganya ini wafat ibunya. Maka tetangganya datang. Misal nih, dia bertetangga. Meninggal ini tetangganya, dia datang panggil anaknya, anak tetangga. Bu Haji, emak sampean wafat. Datanglah membesuknya. Mulai dari sakit. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa besuk ibu saya. Saya tahu sakit, tapi suamiku keluar. Saya dipesan tidak boleh pulang, tinggalkan rumah sebelum pulang. Pulang yang utusan. Sakaratil maut sudah ibunya, datang lagi. Bu, ibu sampean sudah sakaratil maut. Datanglah kau besuk. Mau sekali, tapi mohon maaf suami saya belum pulang. Pulang lagi utusan. Wafat ibunya. Bu, yang terakhir kalinya, bumu sudah wafat. Maka mau dimakamkan, kau datanglah sekali aja sebelum dimakamkan. Apa kata ibu? Mohon maaf suami saya belum pulang, saya dilarang keluar sebelum pulang. Saya doakan ibu saya dimakamkan. Tidak datang ini anaknya. Marah ini utusan. Dia datang kepada Nabi melapor. Ya Rasulullah, keterlaluan betul itu tetangga saya. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai wafat, dimakamkan, tidak datang besuk ibunya. Saya 3 kali datang memanggilnya ya Rasul. Nabi kata, wih, nak durhaka betul itu. Kok bisa begitu? Kenapa bisa? Ya Rasulullah, suaminya pergi. Jihad, perang. Dipesan sama suaminya. Jangan pernah tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, dengar ibu. Subhanallah. Nabi lalu bersabda, alhamdulillah, diampuni dosa ibu yang wafat karena punya anak, istri yang taat sama suaminya. Masya Allah. Kira-kira masih ada istri zaman sekarang begini? Masih ada. Baru 10 menit pergi suaminya, dia telepon temannya. Datang aja, suami saya sudah keluar. Bu, taat sama suami. Itu pintar redanya ibu masuk surga. Ibu mau tanda fungsi utama suami? Bu, halo ibu. Pintu fungsi utama seorang suami. Ibu mau tahu? Mau tahu ibu? Jalan pintasnya ibu masuk surga. Passwordnya masuk surga. Kenapa? Ridha suami itu ridhanya Allah. Kalau ibu sudah ridhanya, suami sudah ridha sama ibu, Allah tersenyum kepada ibu. Sebaliknya kalau suami tidak senang sama ibu, tidak pernah baik hatinya suami sama ibu, percayalah, susah ibu masuk surga. Betul, ridhanya Allah itu tergantung ridha suami. Kenapa bisa Ustadz? Karena kami ini suami yang nanggung ibu dunia akhirat. Ibu kira enak jadi suami? Dipikir bagaimana supaya kita bisa beli mobil, ibu bisa ndak kena matahari jalan. Kami pikir suami bagaimana supaya ibu bisa pakai baju baru tiap bulan supaya saudaramu ndak menghina kamu. Dipikir bagaimana supaya suami istri saya pakai emas, berlian supaya tetangganya ndak menghina dia. Itu dipikir semua oleh suaminya. Mana ibu pernah pikir bagaimana supaya saya belikan suamiku berlian? Pernah ibu? Ayo, bukan cuma di dunia. Di akhirat pun ibu ditanggung oleh suami. Beruntunglah wanita Islam. Wanita Islam itu sebelum diperiksa semua amal-amalnya, sebelum diperiksa puasanya, diperiksa hajinya, ada 4 laki-laki yang harus menanggung dia. 4 laki-laki yang harus menanggung ibu. Siapa? 1, orang tua, bapak. 2, suami. 3, anak laki-laki. 4, saudara laki-laki. Ini 4 yang bertanggung jawab terhadap ibu. Kenapa itu perempuan dia pakai jilbab? Ditanya suaminya, ditanya bapaknya, ditanya anak laki-lakinya, ditanya saudara laki-lakinya. Ternyata ini 4 laki-laki yang tidak beres, maka ibu bebas tugas.
Itu enaknya jadi perempuan Islam. Beda kami laki-laki. Biar kami sholat, ketua majelis ulama, hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak puasa, istrinya tidak nutup aurat, istrinya tidak sholat. Demi Allah, ku ampusakum wa ahliku. Suamimu, nih kau masuk neraka sama istrimu. Ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Suamiku tukang selingkuh, Ustaz. Suamiku pemabuk, suamiku tukang tipu, suamiku koruptor. Tidak ada hubungan, dia yang tanggung dosanya. Ibu kalau baik agamanya, tadkhulul jannati bisalam. Kata Nabi, nih 7 pintu surga. Ibu pilih mana yang ibu mau masuki. Tidak ada urusan dengan suamimu. Itu enaknya. Jadi ibu jangan suka ngomel-ngomel. Beruntunglah ibu menjadi wanita Islam. Supaya sekali ngeluh, suami saya Ustaz. Ini lebih parah lagi, dia curhat di Facebook. Ada juga ibu-ibu sekarang suka sekali ungkap aib suaminya di medsos. Di mana di kau? Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget, pret. Apa yang begini? Ya, ibu taat perintah suami. Passwordnya ibu masuk surga, ridha suami. Tapi kalau ibu durhaka sama suami, susah. Perempuan sekarang kan banyak tidak hormat sama suaminya. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan diperlihatkan. Masuk Nabi surga, Masya Allah banyak betul penghuni perempuan. Begitu Nabi masuk neraka, na'udzubillah min zalik, lebih banyak lagi perempuan di neraka. Lalu ditanya Nabi sama sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasul? Ada 2 kelemahan perempuan. 1, tidak bisa tahan mulutnya cerita kejelekan orang. Yang kedua, dia tidak taat dan tidak mensyukuri suaminya. Itu sebabnya. Kalau ibu pandai mengendalikan mulut tidak cerita orang. Yang kedua, taat sama suami. Gampang ibu masuk surga. Cuman kita kan ini penyakit kita. Datang begini masih gosip tuh. Damai tapi gersang. Apa? Apa sih? Enggak tahu bertanya dong. Saya pun digosip. Begitu saya lewat, itu juga bajunya waktu di TV One. Ada urusan. Nenek ibu nih. Palsu. Aku tahu. Hitam itu di gelangnya. Palsu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Tuh melengket di giginya. Semua dia habis dosanya. Ibu, 1, sholat. 2, puasa. 3, taati suami. 4, jaga harga diri. Jaga harga diri. Bagaimana menjaga harga diri seorang perempuan? Bermula dari pakaian. Ibu-ibu jangan lagi pakai jilbab apa itu. Untung sekarang kan ada istilah jilbab syar'i. Dulu kan ada ibu-ibu pakai jilbab tapi ketat. Celananya ketat, bajunya ketat. Akhirnya apa? Jalan seperti orang di kampungku bilang buras. Tahu buras ibu? Hah? Lontong. Lontong. Coba lontong kalau dibuka kan masih ada kentara itu anunya, bekas-bekas ikatannya. Bu, wanita soleha, istri yang baik, pakaiannya tidak seperti itu. Salah satu menjaga harga diri, tidak pernah keluar tanpa izin suaminya. Kan biasa ibu-ibu keberatan. Kok suami lagi? Tapi ingat ibu, ridanya anak ada sama ibu. Allah itu maha adil. Bu mau masuk surga, bakti sama suami. Suami mau masuk surga, bakti sama ibu. Itu putar aja. Jangan lagi ada yang cemburu. Ustaz, saya serumah mertua saya. Kenapa ya suami saya perhatian betul sama mamanya? Sudah punya anak yang lain. Kok suami saya terus dibebani, beli ini, minta sama suami. Saya bilang, bu sadar dong bu. Bersyukur suamimu begitu. Mudah-mudahan nanti anakmu pun sudah menikah dengan wanita lain. Dia masih memperlakukan kau seperti ibunya sekarang. Jangan malah sentimen. Suami saya begini, suami saya begini. Ibu berapa tahun sama suami? Baru 25 tahun. Itu ibunya dari perutnya. Saya heran kalau ada perempuan cemburu sama mertuanya. Tak sadar. Gimana nanti kalau ibu punya mantu yang juga kurang ajar? Mau?
Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau hina saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Begitu ibu saya luka perasaannya, kau pembuat sial, keluar kau dari rumah. Tidak ada toleransi. Begitu mestinya kita jadi istri. Kalau ibu-ibu masih susah hidupnya, koreksi aja deh, barangkali durhaka sama mertua.